Hari ini kita mau bikin masakan enak nih moms. Langkah pertama, sediakan 500 gram ayam fillet. Sebelum diolah ayamnya kita marinasi dulu dengan kecap asin dan kecap Inggris. Aduk-aduk dan lalu tutup, biarkan sekitar 30 menit supaya kecapnya meresap. Selanjutnya panggang 100 gram kacang mete atau digoreng juga boleh ya moms. Sekarang tiriskan ayamnya karena mau segera diolah. Sekarang panaskan margarin, lalu tumiskan bawang putih cincang, jahe cincang, bawang bombay, dan bawang daun. Selanjutnya masukkan 500 gram ayam fillet yang tadi udah dimarinasi dengan kecap asin dan kecap Inggris. Lalu mulailah bumbui dengan bumbu-bumbu dan takaran yang sesuai deskripsi. Oh ya, untuk tomatnya ini pakai 1 buah aja ya moms. Isinya dibuang, ambil dagingnya aja, lalu potong-potong kotak seperti di video. Setelah semua bumbu ditambahkan, lalu sekarang kita akan menambahkan juga udang. Ini udangnya sekitar 15 ekor ya moms. Ini udang pancet yang udah dibuang cangkangnya karena cangkang udang pancet ini sangat keras ya, jadi nggak bisa disatukan. Ini saya cuma ngambil ekornya aja supaya kelihatan kalau masakan ini mengandung udang. Bagi yang mau kuahnya jadi lebih kental, bisa menambahkan 1 sendok makan maizena yang dicairkan. Tapi kalau nggak mau kuah kental, langkah ini bisa di skip ya moms. Dan langkah terakhir, sekarang kita campurkan kacang metenya yang tadi udah dipanggang. Jadi kacangnya ini moms harus garing ya, dan dicampurkannya di detik-detik terakhir pada waktu masakan mau disajikan, supaya kacangnya ini nggak melempem terkena kuah. Nah, ini masakannya udah matang ya, dan semuanya udah tercampur merata. Sekarang kita sajikan di atas piring saji. Wah, sangat menggoda selera. Dari warnanya aja udah kelihatan lezat, moms. Alhamdulillah, masakan kita udah selesai nih, moms. Cara makannya yang paling nikmat itu begini. Pakai nasi putih hangat di mangkuk dan tuang chicken cashew nuts-nya di atas nasi. Menyantapnya bisa pakai sendok atau sumpit. Saya mau bikin capcay jamur tiram yang enak dan sehat, bebas gula pasir dan lemak jahat. Ini saya siapkan jamurnya 250 gram, disuir atau diirisnya besar-besar ya. Dan ini sayuran mix, takarannya 250 gram juga. Ini campuran sayur wortel, brokoli, bunga kol, jagung muda, dan batang pokcoy. Oke, kita mulai masak yuk.
Untuk langkah pertama, tumiskan bawang putih cincang dan bawang bombay dengan memakai setengah sendok minyak zaitun atau minyak nabati lainnya yang sehat. Kalau mau lebih gurih, takaran minyaknya bisa ditambah maksimal 1 sendok makan aja ya. Jadi setengah sendok makan atau 1 sendok makan, oke ya. Selanjutnya, masukkan jamur tiramnya yang udah dicuci bersih, lalu aduk perlahan supaya tercampur dengan tumisan bawangnya. Oke, sekarang bumbui dengan setengah sendok makan minyak ikan dan 1 sendok makan saus tiram. Jadi untuk membuat capcay sehat ini, bumbunya sangat simpel ya moms, gak perlu pakai gula pasir. Oh ya, tapi kalau mau lebih lezat lagi, moms bisa menambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Kebetulan stok minyak wijen saya kosong, jadi saya nggak pakai minyak wijen ini ya moms. Tapi saya sarankan pakai minyak wijen ya moms, karena itu akan sangat berpengaruh pada rasa dan aroma capcaynya. Pokoknya lebih mantap dan bikin nagih. Selanjutnya tambahkan irisan cabai merah, ini dari 7 buah cabai ya moms. Lalu masukkan sayuran mixnya. Jadi masak capcay ini nggak butuh waktu lama, moms. Setelah sayurannya dimasukkan, langsung aduk aja biar tercampur rata dengan bumbu dan jamurnya. Habis itu udah deh, bisa dihidangkan. Praktis banget kan? Ini ditutup sebentar ya, paling cuma 1 menit supaya lebih cepat matang jamurnya. Kalau sayurannya justru jangan sampai matang ya, moms. Cukup setengah matang aja biar tetap fresh. Nah, ini udah cukup ya moms, bisa diangkat. Oh ya, ini kalau pakai minyak wijen aromanya enak banget di hidung loh. Jadi jangan lupa ya moms, kasih minyak wijen. Jadi minyak wijennya udah saya simpan di resep ini ya moms, udah ditulis lengkap di kotak deskripsi. Alhamdulillah udah siap dihidangkan capcay yang enak, gurih, dan lezat. Pastinya semua orang akan suka karena selain enak juga sehat. Bisa buat dijadikan menu diet sehari-hari ini moms. Nah moms, kalau mau ada variasi taburan silakan ya, bisa ditaburi apapun yang sesuai selera. Tapi taburannya yang sehat juga, seperti oregano atau biji wijen. Hari ini saya mau masak asam manis pedas udang Faname ekstra nanas. Menu ini spesial banget karena rasanya yang sangat lezat. Masakan udang yang gurih dipadukan dengan segarnya buah nanas ditambah cabai rawit domba menghasilkan 3 cita rasa asam manis pedas yang luar biasa nendang. Cobain deh, dijamin ketagihan. Panaskan 2 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan margarin, lalu tumiskan bawang putih cincang dan irisan bawang bombay sampai tercium bau harum. Selanjutnya tambahkan potongan batang bawang daun, irisan cabai keriting dan cabai rawit domba. Ini diirisnya memanjang ya moms. Tambahkan juga minyak wijen. Minyak wijen ini wajib ya moms. Selanjutnya tambahkan saus tomat, saus sambal, saus tiram, dan kecap manis. Dan lalu aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Tuang sedikit air supaya masakannya gak kering dan hasil akhirnya jadi moist. Sekarang tambahkan nanasnya. Penambahan nanas ini wajib ya moms kalau mau menciptakan kesegaran dalam masakan udangnya. Selain bikin segar, nanas ini juga memberi sensasi rasa asam manis alaminya. Selanjutnya tambahkan lada bubuk, kaldu ayam, dan gula pasir. Selanjutnya tambahkan udang Faname-nya. Takarannya ini bisa ditambah lagi ya, 1/4. Jadi kalau mau totalnya itu udangnya bisa jadi setengah kilogram. Bumbunya ini masih bisa mengcover takaran untuk setengah kilogram. Tambahkan juga cabai hijau besar, dipotong 2 cm lalu dibelah 2. Kalau mau cabai hijaunya ini segar dan masih nampak hijau waktu disajikan, tambahkannya pas masakan udah mau matang ya moms. Tapi kalau saya ini nambahinnya sekarang aja, kalau masih agak mentah, itu suka berasa ada bau mentahnya gitu. Oke moms, karena semua bahan dan bumbunya udah masuk semua, sekarang kita tutup aja dulu sebentar ya, sampai kuahnya sedikit susut dan biar udangnya lebih matang juga. Wow, ini wanginya semerbak banget, bisa nyampe tetangga nih. Benar-benar bikin lapar. Sekarang kita sajikan. Wah, ini benar-benar hidangan istimewa hari ini. Kalau biasanya saya dan suami suka makan di abang-abang resto pinggiran jalan, sekarang udah bisa masak sendiri. Ternyata bikin sendiri malah jauh lebih enak karena bumbunya bisa berkreasi sendiri sesuai selera lidah kita. Untuk mempercantik tampilan masakannya, saya tambahin irisan bawang daun mentah ya moms.
Nah, ini dia hasilnya, Moms. Asam manis pedas udang Faname ekstra nanas. Cocok banget nih buat lauk makan siang hari ini. Pastinya super lezat, pakai banget.
Siapkan 500 gram daging ayam dada yang dipotong-potong kecil seperti ini. Lalu ayamnya mau dilumuri dengan setengah sendok makan garam. Selanjutnya aduk secara merata, habis itu baru dicampur dengan tepung terigu. Oh ya, maaf ralat, tadi garamnya 1 sendok teh ya, bukan setengah sendok makan. Selanjutnya, dalam keadaan ayamnya masih basah, tambahkan 5 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan maizena. Lalu aduk-aduk sampai tepungnya melapisi ayamnya. Nah, selanjutnya ayam balut tepung basah tadi kita celupkan pada tepung kering kayak gini ya, Moms. Lakukan sampai selesai. Setelah itu, sisihkan pada piring terpisah. Langkah berikutnya, goreng semua ayam balut tepung tadi menggunakan secukupnya minyak goreng. Goreng sampai ayamnya kering dan kriuk berwarna lebih kecoklatan ya, Moms. Nah, udah matang nih ayamnya. Sampai tahap ini udah bisa dinamakan ayam popcorn atau chicken popcorn ya, Moms. Jadi kalaupun nggak pakai saus apa-apa, ayamnya ini udah bisa dinikmati. Ini ayamnya enak, gurih, dan kriuk. Tahap selanjutnya, saya mau meracik saus asam manisnya ya, Moms. Untuk takaran bahan-bahan sausnya, silakan Moms bisa cek pada description box ya. Jadi kenapa saya meracik sausnya terpisah di mangkuk kayak gini? Biar memudahkan aja, dan kalau nanti udah di atas wajan ada kekurangan, tinggal tambahin aja ya, dikit-dikit. Oke, sekarang saya mau masak sausnya. Pertama-tama saya siapkan 1 sendok makan margarin dicampur dengan 2 atau 3 sendok makan minyak goreng. Sebelum sausnya dituangkan, tumiskan dulu irisan cabai merah dan bawang putih cincang. Tumis sampai matang tercium bau harum, lalu baru dituangkan sausnya. Sekarang tuangkan 1 mangkuk air. Ini takarannya pakai mangkuk bekas saus tadi ya, Moms. Ini sekitar 500 ml airnya. Habis itu biarkan aja sampai mendidih, sausnya lebih mengental. Nah, pada tahap ini silakan koreksi rasa ya, Moms. Khususnya rasa asam dan manisnya. Kalau ada kurang-kurang bumbu, bisa ditambah sesuai selera ya. Dan untuk menambah cita rasa sausnya, bisa ditambah dengan irisan bawang daun ya, Moms. Setelah sausnya lebih mengental, sekarang masukkan ayam popcornnya dan aduk rata supaya sausnya meresap dengan sempurna pada ayam popcornnya. Setelah itu biarkan sebentar sampai sausnya lebih menyusut, baru bisa diangkat. Karena ini versi ayam popcorn basah, jadi sausnya jangan sampai kering ya, Moms. Kalau resep ayam popcorn kering udah pernah saya share sebelumnya. Ini dia, masakan kita udah matang nih, Moms. Alhamdulillah. Mari kita sajikan hangat-hangat di atas piring saji. Chicken popcorn versi basah ini bisa dinikmati bersama nasi hangat maupun nasi dingin. Sesuai selera aja ya. Rasanya gurih, asam, dan manis. Jadi rasa asamnya berasa banget, dan rasa manisnya juga berasa banget. Pokoknya asam manisnya dapat banget. Tapi buat kalian yang nggak begitu suka manis, bisa dikurangi ya takaran gulanya. Silakan aja sesuaikan dengan selera manisnya masing-masing. Oke deh, sekian dulu ya, Moms, resep dan tutorial hari ini. Jangan lupa dicoba ya. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Di episode berikutnya, Melimai Cooking TV mau share resep dan tutorial membuat cemilan yang super, gurih. Tunggu tanggal tayangnya ya. Stay tuned.